Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pembelajar sekalian, guru-guru hebat dimanapun kalian berada. Hai, saya Anita Kusuma Dewi kembali di sini untuk menampilkan video inovasi pembelajaran yang saya lakukan di SMP Nurul Ihsan kelas 9 pada materi pembelajaran ekonomi. Teman-teman, saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Negeri Manado dengan nomor UKG 201699521259 yang kali ini akan menampilkan video pembelajaran saya tentang bagaimana tutorial penggunaan Padlet atau papan tulis secara online, di mana penggunaan Padlet ini saya lakukan pada saat saya melaksanakan siklus 2 di kelas 9 SMP Nurul Ihsan Toli-Toli. Seperti apa dan bagaimana tutorial penggunaan Padlet ini? Maka teman-teman boleh lihat dulu di sini betapa tampilan Padlet yang saya gunakan di kelas 9. Terlihat sangat begitu menarik karena teman-teman bisa melihat ada tampilan tentang pengertian ilmu ekonominya, terus kemudian ada video pembelajarannya, serta ada juga tentang reaction dan tempat untuk mengumpulkan tugas dari para siswa saya. Seperti apa dan bagaimana penggunaan Padlet dan bagaimana tutorial pembuatannya, simak video saya berikut ini. Teman, kalian tahu nggak teman-teman, banyak loh para ahli ekonomi yang ada di dunia. Penasaran nggak? Ayo sama-sama kita pelajari lebih lanjut. Siapa sih di antara ahli itu? Salah satunya adalah sebagai berikut. Khursyid Ahmad. Khursyid Ahmad adalah salah satu ahli ekonomi bernama Islam loh. Mau tahu bilatannya? Ayo kita gali lebih lanjut. Biodata Khursyid Ahmad. Nama Khursyid Ahmad, tempat tanggal lahir Delhi, 23 Maret 1900. Yang perlu teman-teman perhatikan pada pembuatan Padlet ini adalah kesiapan dan kestabilan internet di rumah ataupun di sekolah. Itu yang menjadi paling penting. Agar kenapa? Agar ketika kita menampilkan seluruh tampilan pada Padlet ini, internet yang stabil itu akan menampilkan seluruh tampilan yang bisa berupa 3 dimensi, videonya juga bisa berjalan dengan baik, serta seperti yang teman-teman lihat pada reaction di sini, semua animasi yang kita tampilkan bisa tampil dengan baik pada video pembelajaran. Tentu saja hal ini menjadi menarik bagi siswa, mendapatkan respon yang positif juga bagi siswa kita. Karena kenapa? Yang selama ini metode atau model pembelajaran yang berceramah di dalam kelas itu bisa digantikan dengan adanya tampilan 3 dimensi yang bisa melibatkan siswa dalam pelaksanaan tugas di dalam kelas. Baiklah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah tampilan dari Padlet saya, di mana sudah ada beberapa Padlet yang saya lakukan atau yang setelah saya buat pada pembelajaran sebelumnya. Misalnya untuk numerasi Padlet, di mana saya membuat Padlet ini untuk program Microcredential Numerasi Kemendikbudristek beserta Monash University. Di sini saya membuat Padletnya. Kemudian ada diferensiasi untuk POP Toli-Toli. Di sini juga saya membuat Padletnya, itu adalah bentuk di mana saya ketika melakukan kegiatan workshop pada kegiatan diferensiasi POP di Toli-Toli, saya juga menggunakan Padlet. Dan kemudian bagaimana saya menginterpretasikan atau mendeskripsikan project based learning pada kegiatan yang dilaksanakan oleh KKG yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Berikut teman-teman bisa melihat, pertama-tama kalian harus memastikan bahwa kalian memiliki akun Google yang bisa digunakan untuk bisa join pada Padlet dan membuat Padlet. Caranya paling mudah, karena kami guru, maka saya menggunakan akun belajar saya. Di sini teman-teman bisa melihat akun belajar saya bernama Anita Kusuma Dewi. Kemudian setelah teman-teman memastikan bahwa teman-teman memiliki akun, baik itu akun belajar yang seperti yang saya gunakan ataupun akun Google lainnya untuk bisa mengakses Padlet, maka teman-teman pergi ke bagian yang ada tulisan Make a Padlet. Silakan teman-teman klik. Nah,
Di sini terlihat tampilannya masih blank board. Teman-teman bisa memilih di antara beberapa tampilan di sini. Apakah teman-teman akan menggunakan tampilan-tampilan yang seperti ini? Terlihat sangat cantik sekali dan sudah pastinya bisa menyemangati siswa-siswa kita untuk belajar di dalam kelas, atau teman-teman bisa juga menguploadnya sendiri. Nah, di sini saya akan memilih tampilan seperti wall. Dan terlihat bahwa Padlet saya mulai bekerja. Teman-teman boleh memilih, di sini ada tercentang wall karena saya sudah memilih wall. Sebelumnya silakan teman-teman mengganti nama Padletnya. Di sini ada title-nya My Shiny Padlet. Saya akan mengganti dengan tutorial pembuatan Padlet. Kemudian teman-teman bisa memilih apakah tampilannya seperti wall, atau tampilannya seperti stream, atau tampilan seperti timeline, atau tampilan seperti grid, atau tampilan seperti canvas, atau tampilan seperti map. Karena saya sudah memilih formatnya seperti wall, maka ini bisa langsung dicentang dan. Nah, di sini jelas masih blank. Kemudian apa yang langkah selanjutnya akan kita lakukan? Teman-teman bisa menambahkan di sini. Ya, di sini kita tulis dulu. Misalnya yang akan saya tulis di sini subjeknya adalah tentang PPG Unima. Nah, setelah kita menuliskan tentang judul, sekarang saya ingin menautkan apa saja sih yang saya peroleh pada saat pelaksanaan PPG Unima. Ketika saya ingin mempresentasikan ke teman-teman yang belum melaksanakan PPG, maka di sini teman-teman bisa mengupload file atau memberikan linknya, atau kemudian ada tampilan foto, bisa langsung menggunakan kamera yang ada di laptop, dan kemudian teman juga bisa mencari gambar-gambar atau mencari yang lain dengan jenis atau tipe yang kita inginkan. Namun di sini saya akan memberikan contoh tautan dari file yang ada di dalam laptop saya. Maka teman-teman silakan mengklik file. Nah, di sini terlihat sekali bahwa beberapa tampilan dari tugas-tugas selama saya melaksanakan PPG dalam jabatan pada Universitas Negeri Manado. Namun yang akan saya tampilkan di sini adalah seperti apa sih ketika saya membuat modul ajar di kelas 9 yang sekaligus juga saya pergunakan ketika menggunakan Padlet di kelas 9. Di sini saya akan buat, di sini kalau saya tidak salah, sebentar saya akan lihat. Ada beberapa tampilan, ya itu tadi tampilannya, yaitu saya akan memilih modul ajar PPG Unima. Kemudian saya klik open. Kita tunggu beberapa saat sampai terkoneksikan kepada Padlet. Ini terlihat sudah 87%. Nah, terlihat di sini bahwa seperti inilah tampilan dokumen saya pada kegiatan penyusunan modul ajar pada PPG Unima. Di sini ada title-nya bahwa modul ajar PPG saya, kemudian saya publish. Nah, teman-teman terlihat di sini bahwa tampilannya sudah ada. Nah, kalau kemudian yang teman-teman ingin ketahui lagi bahwa bagaimana cara menambahkannya, sangat mudah sekali. Teman-teman bisa menambahkan lagi di sini. Kemudian teman-teman bisa memilih subjeknya atau apa saja. Misalnya di sini saya akan menampilkan tentang video yang sudah saya buat, yaitu video best practice yang sudah saya buat. Saya ganti huruf kapital semua. Video best practice yang sudah saya buat pada laporan PPG saya. Kemudian saya tambahkan lagi, saya masih lewat link. Ini juga bisa dilakukan ketika teman-teman ingin menautkan link di YouTube. Oh iya, baik, saya akan coba menampilkan lewat link YouTube saya. Maka akan saya pilih yang bagian ini.
Nah, di sini ada teman-teman lihat tampilan, ada Padlet, ada kamera, ada screen recorder, ada upload, ada video recorder, ada draw, ada link, dan ada audio recorder. Nah, kali ini saya akan mengambil dari link YouTube saya. Maka saya akan memilih link YouTube saya. Kemudian saya memilih video best practice-nya. Di sini saya akan cari dulu sebelumnya ke YouTube-nya. Nah, di sini ada video best practice dari yang lain. Namun yang perlu saya cari adalah video best practice dari saya. Maka saya kembali mengosongkan ini dengan mencari video best practice dari YouTube saya. Nah, teman-teman, untuk video best practice pada YouTube ini sangat mudah. Teman-teman bisa langsung ke YouTube. Ini kebetulan YouTube saya sedang terbuka. Kemudian silakan ketik best practice atas nama Anita Kusumadewi. Kemudian kita pilih tampilan akan best practice-nya. Di sini terlihat tampilannya. Kemudian silakan buka video YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman bisa langsung mengcopy link. Yang perlu kita lakukan di sini adalah melakukan copy link. Silakan ke bagian copy link. Setelah link tercopy, kita kembali lagi ke Padlet. Kita kembali lagi ke tutorial Padlet. Kemudian linknya kita sematkan di sini. Kemudian kita centang tanda panah untuk submit. Dan sembari menunggu beberapa menit, ini sudah terlihat tampilannya, sudah sekitar 25% akan tampilan video best practice saya. Maka secara langsung video best practice yang saya sudah lakukan dalam PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Manado ini sudah bisa langsung dipublish. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada tambahannya bahwa ini kedua materi yang saya laksanakan atau yang saya buat pada PPG Unima. Yang pertama yaitu modul, kemudian yang kedua video best practice saya bisa langsung digunakan di Padlet. Nah, yang menarik di sini juga teman-teman bisa melakukan editing, atau misalnya teman-teman ingin merubah judul, teman-teman bisa langsung ke bagian edit. Kemudian mengganti, di sini saya ganti dengan modul ajar. Modul ajar ekonomi. Kemudian langsung bisa diupdate. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa terjadi perubahan pada modul ajar ekonomi, namun tampilan modul yang tadi saya copy dari file saya masih tetap sama. Oke, teman-teman pembelajar, terutama guru-guru hebat dimanapun kalian berada, saya pikir demikian video tutorial inovasi pembelajaran yang saya lakukan pada kegiatan PPG di Universitas Negeri Manado pada kategori 1 angkatan 3, di mana tugas ini merupakan salah satu tugas akhir kami untuk mengikuti uji kinerja nanti. Saya berharap bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih.